Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alvan Rizky. Saya Aralia Nisa. Saya Guntur Rismawan. Kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komunitas 1, yaitu penataan zona inti kawasan Kota Tua berdasarkan prinsip TOD. Ya, untuk pembagian zonanya terbagi menjadi zona inti dan zona penunjang. Zona inti yaitu kawasan Sunda Kelapa dan kawasan Fathahillah. Zona penunjang yang termasuk ke dalam zona penunjang yaitu Galangan, Kota Malaka, Kampung Badan, Stasiun Kota. Untuk analisis fisik dan non-fisik, itu yang pertama ada satu letak geografis Sunda Kelapa, yaitu Jakarta Utara, DKI Jakarta. Bagian utaranya itu Laut Jawa, Kepulauan Seribu. Bagian baratnya terdapat Kosambi, timur Pademangan dan Cengkareng, selatan Tambora Kalideres, Tuk Fathahillah, Jakarta Utara dan Barat. Jalan Pasiraya nomor 12 RT 003 RW 011 Penjaringan 1440 RT 5 RW 8 Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14440. Untuk sarana di zona inti ada Museum Bahari, VOC Resto, Jembatan Kota Intan, Parkir Wisata Kota Tua, Museum Wayang, Bank BCA, KCP, Cengkeh, Bank BNI 46, STMIK, Swadharma, Museum Bank Indonesia, Masjid An-Nur Kota Intan, Pos Indonesia, Museum Fathahillah. Lalu ada Bank Mandiri Jakarta Kota, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Mandiri, Masjid Nurul Iman, Bank Bumi Arta, Kantor Imigrasi Kelas 1, Mercure Jakarta Batavia, Wonderlove Hostel, My King, Raja Kuning, Fovik, Sweet Hotel, Cafe Batavia, 1001 Hotel, Masjid Baitul Iman. Untuk aspek non-fisik, di Sunda Kelapa, aspek ekonomi, mata pencarian dari sebagian besar penduduk yaitu nelayan, awak kapal, pedagang ikan, penjual makanan. Untuk aspek sosial di Sunda Kelapa, kegiatan rutin pada kawasan Sunda Kelapa itu festival kampung akuarium, kegiatan pelatihan. Untuk di Fathahillah, kondisi ekonominya perekonomian itu dari sektor pariwisata, pedagang kaki lima, kuliner, dan penginapan. Untuk aspek sosial, kegiatan komunitas. Next. Pemetaan berdasarkan fungsi bangunan. Ya, untuk zonasinya bisa dilihat sendiri. Next. Data hasil survei mengenai TOD. Saya dilanjutkan oleh rekan saya, Guntur Rismawan. Data hasil survei mengenai TOD. Prinsip yang pertama walking. Jadi menurut pendapat kami bahwa jalur pedestrian yang ada sudah baik dengan adanya jalur yang mengakomodasi pengunjung untuk berkeliling ataupun berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta. Namun ada beberapa pedestrian dengan kualitas yang kurang baik sehingga tidak layak digunakan pengunjung. Yang pertama itu belum adanya jalur pejalan yang menghubungkan area Fathahillah. Lalu fasilitas pedestrian terbatasi akibat adanya PKL yang berdagang. Lalu kurangnya penghijauan di area pedestrian dan di sejumlah titik belum ada fasilitas seperti konblok untuk pengunjung khusus untuk difabel. Nah, dapat dilihat yang berwarna biru itu adalah jalur pedestrian yang kondisinya baik dan yang merah itu jalur yang perlu diperbaiki. Next.
Selanjutnya ada cycle. Jadi tuh banyak ruang yang ada di sana, namun tempat parkir dan penyimpanan itu belum ada. Nah, bersepeda bisa jadi pilihan yang menarik dengan adanya sebuah rak sepeda yang tersedia pada tempat awal dan akhir perjalanan, dan sepeda dapat diamankan di dalam hunian pribadi di malam hari. Nah, berikut lokasi yang akan diberikan tempat untuk parkir sepeda, yaitu pada garis merah. Nah, selanjutnya ada prinsip connect. Jadi pendapat kami itu bahwa jalur pedestrian sudah baik dengan adanya jalur yang mengakomodasi pengunjung untuk berkeliling ataupun berwisata. Namun ada juga pedestrian yang kualitasnya kurang baik, sehingga jalur tersebut perlu diperbaiki dalam hal kualitasnya. Nah, dapat ditunjukkan untuk yang berwarna biru itu jalur pedestrian yang kondisi baik, yang merah itu jalur yang perlu diperbaiki. Next. Selanjutnya ada prinsip transit. Jadi pada kawasan zona inti Kota Tua itu hanya ada beberapa transit untuk busway dan angkutan umum. Lalu di kawasan tersebut juga masih minim halte busway. Saat ini penggunaan ojek online pun semakin marak, namun masih sangat sulit untuk menemukan lokasi drop off yang layak untuk pengguna jasa ojek online. Dapat terlihat bahwa yang warna kuning itu merupakan yang belum terpenuhi fasilitas transitnya. Yang warna biru itu adalah biru dengan titik merah itu adalah titik-titik transit yang akan diusulkan. Selanjutnya ada prinsip densify, yaitu untuk dapat menopang pertumbuhan perkotaan harus adanya fungsi-fungsi vertikal atau densifikasi, bukan horizontal atau sprawl, dengan mengoptimalkan lahan dan kapasitas angkutan umum. Jadi tuh angkutan umum itu merupakan inti utama dari konsep TOD ini, sehingga dan menerus ke area yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 5 menit per 500 meter. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya ada prinsip mix. Jadi dengan menyatukan beberapa fungsi menjadi satu dapat memberikan efek yang baik terhadap kawasan. Dampaknya itu dapat menghidupkan setiap sisi kawasan yang belum dieksplorasi. Nah, untuk menopang aktivitasnya perlu adanya menyediakan titik temu transit yang dapat dijangkau sejauh 500 meter itu. Nah, adanya percampurannya seimbang antara peruntukan dan kegiatan dalam suatu area, misalnya tempat tinggal, tempat kerja, dan perdagangan dan retail yang berjarak dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki yang akan meningkatkan daya guna lahan tersebut. Berikut ada gambarnya. Jadi banyaknya bangunan kosong dari grade A dan hingga D di zona inti, sehingga fungsi-fungsi bangunan tersebut dapat difungsikan sesuai kebutuhannya. Jadi dengan cara menghidupkan kembali bangunan yang kosong tersebut. Next. Berikut bangunan-bangunan yang kosongnya. Ada bangunan kosong di Pasar Ikan, lalu di Jalan Ekor Kucing, di Jalan Kakap. Ya. Lalu ada yang di Ruko Pertigaan di Tiang Bendera, bangunan kosong di Kali Besar, lalu di Jalan Roma Malaka, di Jalan Kali Besar Timur, Gedung Geowehris, terus bangunan sebelah 1001 Hotel, lalu bangunan kosong di Jalan Cengkeh, Dasan Musin, Gedung Jasindo, lalu bangunan kosong Metro Parcel di Jalan Kopi, bangunan kosong di Metro Parcel, Toko Merah, Gedung Singa, lalu ada bangunan Charter Bank of India, ada bangunan kosong di Kali Besar Timur, di bangunan Jasara Harja,
bangunan kosong di Jalan Kunir, Gedung Citaniaga. Next. Lalu dari bangunan kosong yang terdapat pada kawasan tersebut akan diusulkan sebagai berikut. Jadi banyaknya bangunan kosong yang belum dimanfaatkan akan difungsikan kembali sesuai dengan fungsinya. Yang kedua ada beberapa bangunan yang dialih fungsikan. Jadi untuk mengeksplorasi bangunan yang ada, lalu untuk menghidupkan setiap persil-persil yang ada agar setiap sisi kawasan dapat dinikmati. Berikut legendanya. Jadi legenda grade-grade dari bangunan kosong tersebut dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada prinsip kompak. Jadi prinsip dasar pembangunan perkotaan yang padat itu adalah tata ruang yang rapat atau kompak. Nah, di wilayah kota atau pinggiran itu banyak berbagai kegiatan dan aktivitas yang hadir yang berdekatan satu sama lainnya. Pola ini akan meminimalkan waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah lain dan memaksimalkan potensi interaksi antar warganya. Dapat dilihat pada gambar bahwa area bangunan galang VOC itu memiliki area mati, di mana meskipun dikelilingi oleh perairan, namun bagian lainnya terdapat bangunan kosong sehingga kurangnya penghidupan kembali pada area tersebut. Next. Selanjutnya ada prinsip shifting, yaitu dengan adanya penggabungan dari atas dasar 7 prinsip di atas. Jadi prinsip shifting itu adalah penggabungan dari adanya transportasi busway, yaitu titik-titik transit dan jalur-jalur sepeda yang akan kami usulkan. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan fasilitas angkutan umum dan sepeda yang akan baik dan mengajak pengunjung untuk bisa memanfaatkan moda transportasi yang akan diusulkan tanpa harus bertergantungan lagi dengan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya. Yang selanjutnya adalah penataan kawasan. Nah, yang pertama itu ada walking. Berdasarkan kondisi existing yang sebelumnya, jalur pedestrian yang ada sudah baik, namun masih kurang dari standar, yaitu lebar jalur yang kurang dari 150 cm, terus kualitasnya ada yang kurang baik, dan masih jarang adanya zebra cross. Itu sehingga mengakibatkan sulitnya pejalan kaki untuk mengakses jalur tersebut. Sehingga kami mengusulkan untuk menambahkan akses jaringan pedestrian, memperbaiki kualitas pedestrian yang ada, terus jaringan pedestrian dibersihkan dari PKL yang berjualan sembarangan, memberikan penghijauan di sekitar pedestrian, menambahkan guiding block untuk pengunjung difabel, dan yang terakhir penambahan zebra cross. Nah, ini merupakan contoh yang akan kami usulkan, yaitu ada penambahan zebra cross, kemudian adanya jalur sepeda, jalur pedestrian yang luas, dan adanya guiding block. Dan letaknya itu berdasarkan titik-titik tersebut. Selanjutnya, ada cycling. Pada kawasan zona inti kota tua, masih sulit ditemukan tempat parkir sepeda khusus untuk sepeda. Itu terutama di daerah Sunda Kelapa. Hanya sedikit area yang memiliki jalur tersebut. Sehingga permasalahan yang muncul adalah minimnya pit stop di lokasi tersebut, gitu. Dan jalur sepeda yang kurang nyaman bagi pengguna, sehingga kami mengusulkan untuk meletakkan pit stop di lokasi yang ramai pengunjung, baik itu titik transit ataupun lokasi wisata. Dan yang kedua adalah membuat jalur sepeda yang lebih aman dan nyaman untuk pengguna. Nah, ini merupakan titik-titik di mana kami meletakkan pit stop, dan ini contohnya. Dan di bagian kiri bawah itu ada halte untuk pejalan kaki menunggu kendaraan, dan di belakangnya itu terdapat pit stop untuk meletakkan sepeda, sehingga para pengguna sepeda ingin menaiki kendaraan umum, transportasi umum, bisa meletakkannya di sana. Dan untuk yang lainnya, adanya pit stop di sisi jalan, sehingga pengunjung yang ingin parkir sepeda bisa mudah meletakkan sepedanya. Selanjutnya yang ketiga ada densify. Nah, permasalahan yang ada
dari kondisi existing yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi existing di transit masih berfokus di kawasan Fathahillah saja, sehingga belum mencakup keseluruhan di kawasan Kota Inti Kota Tua. Areanya masih jauh terhubung dengan area lain, sehingga diusulkan untuk mendekatkan fungsi dari suatu bangunan dan menghubungkannya dengan angkutan umum, sehingga kami membuat halte-halte transit untuk angkutan umum. Dan kemudian kami memadatkan juga fungsi-fungsi dari bangunan kosong. Yang pertama itu ada bangunan kosong yang terletak di Jalan Malaka. Gitu. Pada lantai dasarnya kami mengusulkan untuk membuat retail dan lantai atasnya berupa kantor sewa. Selanjutnya ada bangunan kosong di sebelah 1 hotel itu untuk restoran. Lalu ada gedung saat musim yang kami usulkan lantai dasar untuk retail dan lantai atas untuk kantor sewa. Kemudian ada Charter Bank of India, lantai dasar untuk restoran dan lantai atasnya itu untuk kantor sewa. Selanjutnya ada bangunan kosong Jalan Rawa Malaka, itu yang digunakan untuk restoran. Kemudian ada Toko Merah yang lantai dasarnya digunakan untuk retail dan lantai atas untuk restoran. Selanjutnya ada compacting. Gitu. Permasalahan yang muncul dari kondisi existing yang ada, masih banyak bangunan dengan nilai sejarah, namun belum dikembangkan sesuai dengan fungsinya dan tampak terbengkalai. Sehingga kami mengusulkan untuk mengembangkan bangunan yang kosong di sekitar dan mengaktifkan kembali beberapa fungsi bangunan, lalu melakukan perubahan fungsi bangunan pada bangunan kosong atau tidak beroperasi. Nah, itu berdasarkan kebutuhan persil. Jadi, apa yang dibutuhkan di zona tersebut. Di area tersebut yang belum ada, nah kami gunakan bangunan kosong ini untuk melengkapinya. Dan kami memberikan usulan zebra cross untuk memperdekat jarak bagi para pejalan kaki untuk mengakses toko tersebut, bangunan tersebut. Yang pertama ada Toko Merah, lantai dasar untuk retail, lantai atasnya untuk restoran. Kemudian ada bangunan kosong di Jalan Rawa Malaka untuk restoran, gedung dasar musim untuk retail dan kantor sewa, Charter Bank of India untuk restoran dan kantor sewa. Kemudian ada bangunan kosong di Jalan Malaka untuk retail dan kantor sewa. Kemudian ada bangunan kosong di sebelah satu hotel untuk restoran. Kemudian ada mixing. Mixing itu merupakan kawasan hunian, kawasan yang menyatukan berbagai fungsi dalam suatu blok. Gitu. Sehingga mixing dilakukan untuk memenuhi satu fungsi pada satu zona yang berjarak dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga dapat meningkatkan gaya guna lahan. Masih banyaknya bangunan kosong dari grade A hingga D, sehingga fungsi bangunan tersebut dapat difungsikan sesuai kebutuhan. Kemudian, sehingga dari bangunan kosong yang ada, kami mengambil 6 bangunan kosong. Yang pertama itu bangunan kosong Jalan Malaka untuk retail dan kantor sewa, gedung dasar musim untuk retail dan kantor sewa. Kemudian ada bangunan kosong lagi untuk restoran, Toko Merah untuk retail dan restoran, Charter Bank of India untuk restoran dan kantor sewa, bangunan kosong Jalan Rawa Malaka untuk restoran. Dan ini merupakan letak-letak dari bangunan tersebut. Kemudian untuk connecting dengan jalur pedestrian yang memiliki jarak yang jauh untuk ke halte dan moda transportasi umum, gitu. Sehingga menimbulkan permasalahan minimnya jalur pedestrian langsung terhubung dengan halte, gitu. Dan jaringan jalan yang belum efektif karena kendaraan harus berputar jauh. Dan masih minim penghijauan, sehingga kami memberikan usulan untuk mengusulkan jalan pedestrian yang layak dan mudah untuk dilalui. Kemudian mengusulkan halte dan pemberhentian moda transportasi pada titik-titik baru sehingga bisa mencakup seluruh kawasan zona inti Kota Tua. Dan ini merupakan contoh dari pedestrian, zebra cross, jalur sepeda, dan pedestrian dilengkapi dengan guiding block. Dan ini merupakan titik-titik di mana kami meletakkan usulan. Nah, yang ini merupakan pedestrian yang telah dilengkapi oleh parkir sepeda. Stop.
Dan ini kami menambahkan penghijauan, terus titik halte untuk tempat duduk juga untuk berkumpul. Selanjutnya adalah transiting. Untuk menghubungkan antara lokasi kendaraan umum dan pejalan kaki, maka diperlukan titik-titik transit untuk menghubungkan hal tersebut. Sehingga agar seluruh kawasan Kota Tua dapat terhubung dengan baik, terjangkau oleh seluruh pengunjung, maka kami meletakkan usulan titik-titik transit yang baru. Gitu. Yang dapat menjangkau seluruh area dari zona inti Kota Tua. Dan ini merupakan contoh-contoh dari halte usulan kami dan letaknya. Nah, selanjutnya adalah shifting. Permasalahan dari kondisi existing adalah kurang layaknya jalur pedestrian akibat banyaknya PKL yang berjualan, titik transit yang belum menyebar secara menyeluruh, jalur sepeda yang belum ada di sejumlah titik, minimnya tempat parkir, dan area yang jauh terhubung dengan area lain. Sehingga kami memberikan usulan untuk memperbaiki jalur pedestrian, menambah titik transit di lokasi baru agar menyebar dan menyeluruh, menambahkan jalur sepeda, menambahkan halte bus atau angkutan umum berdekatan dengan parkir sepeda, memadatkan area atau zonasi dari Kota Tua sendiri. Dan ini merupakan titik-titik halte baru dan jalur transportasi umum baru yang kami usulkan. Dan kami juga mengusulkan halte yang berdekatan dengan stasiun kereta Kota Tua, Jakarta Kota. Dan kami juga menambahkan parkir sepeda dan juga halte untuk menaiki transportasi umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.